Kalau slow fashion itu, ini ada berbagai pendapat ya. Aku tuh ngedengar orang-orang tuh banyak yang berpendapat. Ada yang bilang slow fashion itu adalah payung dari ethical fashion dan sustainable fashion. Tapi ada juga yang bilang sustainable fashion justru adalah payungnya dari slow fashion dan ethical fashion. Tapi kalau menurut aku pribadi, slow fashion itu memang menjadi satu payung besar yang menaungi ethical fashion dan juga sustainable fashion. Slow fashion itu dia biasanya desainnya itu lebih klasik, jadi lebih jangka panjang. Mereka lebih mementingkan quality instead of quantity. Kemudian selain itu, dalam slow fashion itu diwajibkan bagi pelakunya untuk memperhatikan aspek-aspek etikal seperti buruhnya gitu ya. Jadi harus memperhatikan tuh, kita nggak bisa sembarang bilang brand kita slow fashion kalau kita nggak memperhatikan pekerja kita gitu. Dari jam kerjanya, dari upahnya, dan segala macamnya itu harus diperhatikan. Kemudian bahan yang digunakan juga kalau bisa itu harus yang organik. Organik itu contohnya adalah katun, linen, kemudian hemp, dan juga yang lagi terkenal itu ada namanya tencel. Terus selain itu kan tadi udah aspek ini ya, aspek buruhnya, aspek bahannya harus eco-friendly gitu. Terus kemudian juga packagingnya juga harus yang bisa di-recycle gitu ya. Waktunya tuh harus diperhatikan kalau slow fashion. Ketiganya itu intinya prinsipnya adalah untuk menjaga lingkungan, keadilan sosial, dan juga perekonomian. Sebuah aksi industri fashion dalam memperhatikan lingkungan. Lingkungan itu adalah alam dan juga sosial. Di sini kita tahu bahwa industri fashion adalah salah satu penyumbang gas emisi terbesar di dunia dan juga salah satu penyumbang polusi air terbesar di dunia juga. Nah, hal-hal yang ini kan harus perlu diperhatikan gitu ya, perlu concern kita. Selama ini kita ngerasa bahwa perubahan iklim untuk saat ini tuh udah jadi hal yang biasa gitu. Nah, salah satunya untuk mencegah atau memperlambat perubahan iklim itu, kita harus menyadari hal-hal yang kita gunakan sehari-hari, contohnya pakaian gitu. Jadi untuk sustainable fashion ini, dia memproduksi pakaian untuk jangka panjang. Jadi nggak cuma produksinya aja yang eco-friendly, tapi prosesnya juga harus eco-friendly, distribusinya harus eco-friendly, dan end up di landfill-nya juga itu harus dipikirin. Gitu. Apakah bahan yang digunakan oleh sustainable fashion ini akan sulit untuk decompose atau enggak? Kalau sustainable fashion itu seperti itu gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu harus dipertanggungjawabkan. Dan sisa-sisa pakaiannya itu juga kalau bisa dipertanggungjawabkan. Let's say kalau misalnya brand-brand lain gitu yang bukan sustainable fashion, biasanya mereka nggak peduli tuh sama sisa-sisa bahan dari produksinya. Tapi kalau untuk sustainable fashion, biasanya mereka menggunakan bahan-bahan itu untuk di upcycling ataupun di recycle. Di recycle itu biasanya nggak dari brand itu sih yang merecycle, biasanya dikirim ke pabrik-pabrik yang melakukan recycle kain gitu. Yang bisa kita lakukan sebagai customer ya, kita bicaranya. Untuk customer itu menurut aku penting banget untuk menerapkan hierarki. Yang pertama adalah gunakan pakaian yang ada di lemari kalian. Jadi banyak banget nih yang bilang kalau pakaian yang terbaik adalah yang sudah ada di lemari kalian, yang sudah terlanjur kita beli. Either itu fast fashion ataupun slow fashion, nggak masalah. Selama sudah ada di lemari kita gunakan yang itu dulu. Kalau ternyata kita butuh baju lain yang tidak ada di lemari kita, lakukanlah peminjaman pada saudara ataupun sahabat gitu yang masih satu circle. Kalau ternyata minjem aja nggak cukup, yang ketiga, kalian bisa tukar baju kalian. Tukeran baju. Karena kalau pinjam itu kan dia sistemnya hanya sesaat ya, cuma sebentar. Tidak memiliki kepemilikan tetap gitu ya. Boleh tukar baju. Kalau misalnya tukar baju, tapi ternyata bajunya nih belum pas nih sama occasion-nya gitu ya, bisa kalian thrift shop. Oke, kalau udah thrift shop tapi ternyata aduh tetap aja nih nggak ada baju yang dicari, bisa melakukan jahit baju gitu, bikin baju sendiri. Karena bikin baju sendiri itu lebih sustainable.
Tapi bikin baju sendiri ini juga bisa di-equalkan seperti membeli baju yang slow fashion gitu ya. Kalau udah bikin sendiri masih nggak cocok, baju-baju slow fashion juga masih nggak ada yang masuk, nah baru terakhir mungkin kalian bisa beli baju-baju yang mass production seperti brand-brand fast fashion gitu, itu nggak apa-apa. Tapi ini kalau mau beli fast fashion harus melewati beberapa rintangan dulu gitu, jangan langsung main beli. Terus sama selain hierarki, coba mulai lakukan decluttering. Itu penting banget buat kita untuk memperpanjang pakaian kita. Nah, setelah di decluttering mau diapain bajunya, kalian bisa pilih mau didonasikan. Kalau yang masih bagus-bagus bisa didonasiin, atau kalau kalian suka tapi kalian udah bosen nih sama modelnya, kalian bisa melakukan upcycling gitu. Atau yang ketiga, kalau misalnya emang bahan-bahan barang-barangnya udah nggak layak pakai, kalian bisa donasikan untuk di recycling gitu. Tipsnya itu dia, memang setiap orang itu kan nggak bisa langsung berubah 100% ya, aku pun berproses. Menurut aku pelan-pelan aja, kalau misalnya emang orangnya nih impulsif banget gitu ya, kalau emang ngerasa impulsif banget, pengen selalu ngikutin tren, jawabannya adalah ya beli pakaian yang memang sustainable brand. Di mana mereka, oke, ini kita beli baju baru, tapi baju barunya itu memang sudah ada pertanggungjawabannya dari brand itu gitu. Karena sustainable brand itu yang tadi aku ceritain, dia kan prosesnya nggak segampang fast fashion ya. Kalau fast fashion itu kan ada tren apa, dia langsung bikin misalnya Paris Fashion Week gitu ya. Mereka tuh dalam 2 minggu, kalau kamu sadarin ya, dalam 2 minggu mereka tuh udah punya yang ada di Fashion Week itu. Jadi mereka tuh benar-benar ngejar sama 2 minggu untuk ngejar tren gitu. Tapi kalau sustainable fashion atau slow fashion itu kan enggak kan. Mereka lebih yang model-model yang biasanya kebanyakan sejauh ini aku ngeliatnya yang model-model resort yang itu-itu aja gitu kan. Tapi paling motifnya yang diperbaharuin atau inovasi kainnya yang diperbaharuin. Kalau menurut aku, kalau misalnya emang kalian nggak tahan untuk belanja, kalian beli aja sustainable fashion. Wah, sustainable fashion ini jujur ya, ini aku tuh kan dulunya impulsif banget kan. Tapi lama-kelamaan aku tuh realize apa yang aku punya kok aku nggak ngerasa puas ya sama yang aku beli, sama yang aku punya. Setiap ngelihat lemari ngerasanya nggak ada baju, padahal banyak banget gitu. Nah ini kan sebenarnya tuh mentalnya tuh udah kena gitu. Nah dengan kita belanja sustainable fashion itu juga baik buat mental health kita, dimana kita lebih bersyukur, bisa jadi orang yang lebih bersyukur, lebih menghargai proses. Nantinya kalau aku sih ngerasanya sekarang jadi apa-apa jadi lebih peduli gitu, peduli sama diri sendiri, peduli sama lingkungan, peduli sama sosial gitu. Menurut aku itu sih yang perubahan yang aku rasain banget. Sekarang aku kalau ngelihat kayak misalnya buruh gitu, penjahit gitu, jadi lebih ngerasa appreciate gitu ke dia, kayak oh iya nggak gampang ya ngejahit baju gitu, jadi lebih bersyukur, lebih appreciate apa yang ada gitu sih. Oke, untuk masyarakat luas yang aku pun menghadapi teman-temanku yang kayak ngapain sih sustainable fashion gitu, udahlah santai-santai aja, belanja aja, nggak usah ribet-ribet gitu ya sama lingkungan. Ya kalian harus ingat, kita hidup di bumi ini tuh sudah banyak melewati kerusakan gitu ya, yang disebabkan oleh kita. Kalian harus paham bahwa kalian nanti ke depannya punya anak cucu yang harus, ya kasihan gitu ya. Kita mungkin sekarang belum menghadapi yang namanya krisis air bersih gitu, tapi kan sudah diprediksikan bahwa katanya 2050 sudah tidak ada air bersih di dunia ini gitu. Itu kan salah satunya kenapa nggak ada air bersih selain penggunaan plastik sekali pakai,
itu kan terjadi karena ini pelepasan mikroplastik dari baju-baju kita gitu. Jadi coba untuk mulai bersyukur sama pakaian kita, coba mulai lebih mindful dalam melakukan segala hal, membeli produk semuanya lebih mindful, lebih dipikirin aspek-aspeknya, karena at the end of the day apa yang kita tabur sekarang ini itu akan dituai sama generasi kita berikutnya. Percuma kita orang kaya sekarang ya, banyak uang, tapi nanti anak cucu kita mau oksigen segar, oksigen bersih harus beli, mau air bersih harus beli mahal gitu, kasihan gitu. Jadi mendingan dari sekarang yuk kita masuk ke gerakan sustainable fashion.